Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AG Vlog, channel yang membahas ekonomi, bisnis, dan keuangan. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai dunia startup. Bagaimana tahap perkembangan startup? Menurut co-founder and managing partner East Ventures, Wilson Cuaca, startup ada banyak macamnya sesuai tahap perkembangan mereka. Pada tahap paling awal yaitu seed stage, yang diibaratkan startup seperti bayi yang belum bisa berjalan. Jika perusahaan yang baru diinvestasikan, founder baru punya ide, hal tersebut diistilahkan seed company dan difunding menggunakan seed fund. Sementara pada tahap growth stage, startup menjelma menjadi perusahaan yang sudah mulai menghasilkan pendapatan. Pada tahap growth company, investor menggunakan dana dari growth fund untuk investasi. Bagaimana kondisi startup di Indonesia dan tahap perkembangannya? Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membuat jalan startup untuk mencetak pendapatan makin mulus. Jika dulu startup membutuhkan 6-7 tahun untuk meraih pendapatan 1 triliun rupiah, kini target tersebut bisa dicapai hanya dalam 4 tahun. EV mengkategorikan startup sesuai perkembangannya, yaitu startup yang baru mulai, startup yang lebih lanjut, dan startup yang sudah menghasilkan pendapatan. Wilson sependapat jika semua bisnis memang harus profit, termasuk startup yang didukung pendanaan investor. Namun, jalan untuk mencapai profitabilitas berbeda-beda. Begitu pula dengan cara investasi yang dilakukan berbeda-beda. Situasi tech winter diibaratkan sebagai sebuah badai atau gempa yang memaksa perusahaan untuk beradaptasi. Perusahaan harus berupaya sekeras mungkin untuk bertahan agar bisa tetap beroperasi dalam upaya mencapai titik profit. Cara fundingnya berbeda sehingga harus dibedakan company yang kecil dan besar. Startup seperti apa yang dilirik oleh investor? Ada beberapa kriteria yang dilihat investor saat akan menanam modal di sektor edutech dan startup secara keseluruhan. Managing Partner MD Ventures Singapore Kenneth Lee mengatakan setidaknya ada 3 kriteria yang dilihat oleh investor. Sektor manapun yang mereka lihat adalah perusahaan yang cukup konsisten dari segi ukuran dan pertumbuhan pasar. Kemudian yang dilihat para investor adalah pendiri startup itu sendiri. Mereka mencari pendiri atau founder yang paham dengan segmen dan apa yang mereka kerjakan. Sebab jika para founder paham medan seperti apa yang mereka kerjakan, kedepannya eksekusi pasti akan lebih baik. Investor juga melihat unit ekonomi yang solid dan model bisnis startup itu sendiri. Ketiga hal tersebut jadi penentu startup bisa move to the next step atau tidak. DMD, untuk mencegah agar startup tidak bakar uang, mereka punya strategi growth at reasonable cost atau tumbuh secara rasional, bukan growth at all cost. Apakah investor tetap melirik startup di Indonesia? Fundamental Indonesia dinilai masih menjanjikan dalam pendanaan perusahaan rintisan atau startup. Kondisi krisis justru dapat memberikan gambaran untuk menyeleksi perusahaan mana yang baik dan berpotensi untuk didanai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik dari negara-negara lain membuat Indonesia masih berpeluang untuk dilirik. Pada saat pertumbuhan negara-negara, seperti Cina pada triwulan I 2023 mencapai 4,5%, Amerika mencapai 1,8%, dan Uni Eropa mencapai 1,3%, Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yakni selama 6 kuartal berturut-turut, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Menurut Wilson, Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang besar bagi perusahaan rintisan untuk bertumbuh. Dengan jumlah penduduk yang kini mencapai lebih dari 200 juta jiwa dan sebagian besar memiliki gawai, peluang untuk pengusaha muda merintis usahanya terbuka lebar. Bagaimana kondisi fundraising global terhadap industri startup? Laporan riset yang dirilis oleh Bain & Company menyebut, jumlah dan nilai kesepakatan investasi berupa private equity pada 2022 di Asia Tenggara dan Asia Pasifik cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Aksi pengumpulan dana untuk investasi, fundraising, secara global juga menurun dari 1.167 miliar dolar Amerika menjadi 1.069 miliar dolar Amerika pada 2022. Pada awal tahun ini, pendanaan startup di Indonesia tercatat menurun. Pendanaan startup pada triwulan I 2023 menurun 41% dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun secara tahunan menurun 55%. Saat ini, modal ventura tidak hanya berfokus kepada tingginya pertumbuhan perusahaan. Namun, profitability plan yang jelas dari suatu perusahaan tetap diperhatikan agar bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang. Di sisi lain, banyak kajian yang memprediksi tren pendanaan di Indonesia akan mulai kembali membaik, bounce back, pada pertengahan tahun 2023. Apa yang menyebabkan menurunnya investor di startup dan bagaimana dampaknya?
Pendanaan terhadap startup pada awal tahun ini tidak seramai dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu salah satunya oleh kenaikan suku bunga AS sehingga membuat investor cenderung memilih untuk menaruh uangnya ke instrumen konvensional yang minim risiko. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi sampai pertengahan 2023 dan akan membaik meski tidak sebaik seperti 2-3 tahun lalu. Untuk saat ini, sebagian besar startup mengubah bisnis modelnya. Perubahan tersebut mulai dari meningkatkan pendapatan, efisiensi biaya, hingga menyentuh pada efisiensi tenaga kerja. Hal itu juga berlaku pada startup di level besar dan terjadi secara global. Jika sebelumnya startup bakar uang, maka sekarang sudah tidak lagi karena investor atau penyuntik dananya sedikit. Startup pun saat ini melakukan efisiensi biaya dengan meninggalkan promo-promo, bahkan efisiensi sampai ke arah pemangkasan jumlah tenaga kerja. Kenapa startup gagal? Ada dua macam penyebab utama startup gagal di tengah jalan setelah mendapat investasi dari modal ventura. Co-founder and managing partner East Ventures Wilson Cuaca mengatakan yang paling sering terjadi adalah para founder startup bertengkar. Jika hal itu terjadi, startup sudah dipastikan tidak bisa diselamatkan. Kedua, mereka tidak fokus dan terlalu memikirkan banyak hal. Merasa bahwa bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu dengan harapan bisa mendapat pendanaan yang lebih besar. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.